Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Jalan-Jalan Menuju Surga, dan termasuk pada poin ke-11, merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya kelak pada hari kiamat. Kita baca matannya. Nabi SAW bersabda di sini, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, "Aku redha Allah sebagai Rabbku, aku redha Islam sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad sebagai nabiku." Dibaca sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk redha kepadanya kelak pada hari kiamat. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulaini, ini bagian rangkaian daripada zikir pagi dan petang. Dan di sini sebagai balasannya ataupun imbalan dan pahalanya, orang yang mendawamkan kalimat ini sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan redha kepadanya. Tapi tentu bukan hanya sekedar mengucap tanpa makna, tetapi dalam 3 kalimat ini ada kandungan makna yang dalam. Raditu billahi rabba 1, wa bil islami dina 2, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Taib, asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, apa makna raditu billahi rabba di sini? Aku redha Allah sebagai Rabb. Ulama mengatakan, ketika kita katakan Allah redha, bahwa kita redha bahwa Allah sebagai Rabb, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maksudnya ar-ridha birrububiyyatihi
wa uluhiyatihi. Kita redha dengan rububiyah Allah dan juga uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makna redha dengan rububiyah artinya kita menerima apapun yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun yang Allah kehendaki kepada kita, maka kita redha. Apapun yang Allah kehendaki. Dan makna redha dengan uluhiyah Allah artinya tertanam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan raditu billahi rabba, pertama dari segi rububiyah, maknanya apapun tindakan Allah kepada kita dari pemberian-pemberian Allah, baik banyak ataupun sedikit, baik nikmat ataupun ujian, kita redha. Adapun dari segi uluhiyah, dengan redhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sesembahan kita, tertanam perasaan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita katakan raditu billahi rabba, maknanya kita menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global dulu. Kemudian wabil islami dina, maksudnya aku redha Islam sebagai agama. Maksudnya apapun yang tertetapkan dalam agama ini, baik berupa hukum, baik berupa perintah, baik berupa larangan, baik hal-hal yang sifatnya menghalalkan atau mengharamkan, maka kita pun redha dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Karena itu perintah agama. Adapun wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kita redha bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Maknanya kita menanamkan ketundukan dan kepasrahan secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Apakah itu anak kita, pasangan kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang kita cintai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita dahulukan. Itulah isyarat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang tidak dinyatakan sempurna imannya sampai Rasul lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ini makna secara global. Baik, kita rinci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, raditu, aku redha. Redha ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah jannatud dunia. Dia adalah surganya dunia. Jadi kalau ibu-ibu menanamkan perasaan redha, perasaan ikhlas, menerima dalam hati apapun keputusan yang Allah putuskan kepada kita, maka redha itu adalah jannatud dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, dia adalah surganya dunia. Karena tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan kita ini yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan itu melebihi perasaan redha terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kalau kita merasa redha dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, redha dengan kefakiran kita, redha dengan pasangan kita, redha dengan usaha kita, redha dengan kondisi kita, redha dengan sakit kita, redha dengan kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita, maka lahir ketenangan di sini. Kalau seandainya dia miskin, ada yang lebih miskin dibandingkan kita,
maka tenang hidup kita. Kalau kita sakit, ada yang jauh lebih sakit dibandingkan kita. Kalau mungkin kita punya cacat fisik, ada yang lebih cacat dibandingkan fisik kita. Kalau kita merasa mungkin kurang cantik, kurang tampan, ada yang jauh di bawah kita. Lah kalau kemudian perasaan redha ini seperti ini ditanamkan, maka redha inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai memerintahkan kita untuk jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, supaya kita senantiasa merasa redha dan ikhlas. Karena orang yang tidak redha itu sama dengan orang hasad. Orang kalau tidak redha itu kurang lebih dengan orang hasad. Apa orang hasad itu? Orang hasad itu kan lisannya seolah-olah dia mengatakan apa? Kenapa si fulan Allah berikan sesuatu, kenapa aku tidak diberikan Allah sebagaimana Allah berikan kepada si fulan? Bukan orang hasad namanya. Kenapa dia diberi, kenapa saya tidak? Kenapa dia sehat, kenapa pula saya sakit? Kenapa dia anaknya begini, kenapa anak saya juga begitu gitu. Jadi hasad itu hakikatnya tidak redha dengan takdir. Lah ketika kemudian orang menanamkan perasaan redha dalam hatinya, maka penyakit-penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak akan ada hasad, tidak akan ada dengki, tidak akan ada dendam, tidak akan ada iri dan begitu seterusnya. Karena apa? Dia redha dengan pemberian Allah. Apa yang harus dipusingkan bagi dia? Dia sudah redha apa yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di antara nama-namanya adalah Hakim. Di antara nama Allah itu Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim itu? Makna Al-Hakim itu artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan sesuatu kepada kita, maka putusan Allah itu di dalamnya penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dengan kondisi kita. Makanya sering saya ulang-ulang, terkadang ada orang yang tidak diberikan kekayaan sebab kalau dia kaya melampaui batas. Ada orang yang tidak disegerakan disembuhkan penyakitnya sebab kalau dia sehat dia bisa maksiat lagi. Atau sebaliknya ada orang kaya tidak difakirkan sebab kalau dia fakir dia bisa kufur. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah itu lebih tahu maslahat kita. Kalau kita yakin bahwa Allah lebih tahu dengan maslahat kita, kemudian kita tanamkan perasaan redha, maka tidak ada musibah yang berat kecuali jadi ringan. Tidak ada dada yang sempit kecuali jadi lapang. Memang begitu. Redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan redha itu sebutkan oleh para ulama. Pertama, redha itu adalah sebab mendapatkan ampunan dosa. Kalau Allah atau kita sudah menanamkan perasaan redha, maka itu penyebab dosa-dosa kita akan diampuni. Dan itu tertuang dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin raditu billahi rabbah wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang berkata saat mendengar suara azan, aku redha Allah sebagai Rabbku, aku redha Muhammad sebagai Rasulku, dan aku redha Islam sebagai agamaku, maka dosa-dosanya akan diampuni.
Jadi redha itu menyebabkan ampunan dosa. Yang kedua, redha sendiri adalah penyebab atau sebagai jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dan itu juga tertuang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai Aba Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka dipastikan dia masuk surga. Jadi redha itu menjadikan penyebab jalan menuju surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, redha itu sababun linaili ridwanillahi al-abadi. Redha itu menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah yang kekal. Jadi kalau kita redha dengan keputusan Allah, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah," wahai penduduk surga. Fayaqulun, maka penduduk surga berkata, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu dan aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal raditum?" Apakah kalian sudah redha tinggal di surga? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, "Wa ma lana alla narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Bagaimana kami tidak redha, kata penduduk surga, sementara engkau sudah berikan kepada kami dari pemberian yang sebelumnya tidak engkau berikan kepada siapapun dari makhluk. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "U'tikum afdhala min dzalik." Tapi aku akan berikan kepada kalian yang jauh lebih daripada yang kalian dapatkan. Qalu, maka mereka mengatakan, "Ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dzalik?" Ya Rabb, apalagi yang lebih afdal dari kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami di surga ini? Apa ada lagi? Maka fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhil alaikum ridwani, atau uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku, atau bacanya ahillu di sini, ahillu alaikum ridwani, aku berikan kehalalan kepada kalian, atau aku izinkan kepada kalian keridhaanku selamanya, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Redokah kalian tinggal di surga?" Maka penduduk surga mengatakan, "Bagaimana kami tidak redha?" Ya kami redha lah, kan begitu. Ketika penduduk surga merasa redha dengan pemberian Allah di surga, maka Allah akan beri lagi lebih daripada itu. Dengan cara apa? Allah berikan keridhaannya kepada kita selama-lamanya. Sebab kalau Allah murka di surga, nasibnya akan seperti Adam. Adam masuk ke dalam surga tapi dikeluarkan, kan? Awalnya Allah redha kepada Adam, kemudian karena Adam bermaksiat di surga, Allah tidak redha, dikeluarkan pula dia dari surga. Tapi kalau Allah sudah redha selamanya, berarti penduduk surga tidak mungkin keluar lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-radhi bi qada'illahi aghnan nas, bahwa orang yang redha dengan keputusan Allah, mereka adalah orang yang paling kaya dari seluruh orang kaya yang ada di tengah-tengah manusia. Begini maksudnya,
Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita, ada orang yang pontang-panting kerja, peras keringat, pergi pagi pulang petang, dikuras tenaga di situ, terkadang kepanasan, kehujanan, terkadang hasilnya tidak seberapa. Padahal daya dan upayanya sudah ia kerahkan, tenaga dan pikirannya sudah dia korbankan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu dia dan keluarganya saja. Tapi di sisi lain, ada orang yang tidak memeras keringatnya. Ya, dia hanya duduk-duduk saja kerja depan komputer, atau mungkin duduk-duduk saja di rumahnya, tidak kemana-mana, tapi dia bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Sekarang pertanyaannya, kalau secara umum kita, orang yang hidup di masyarakat, pasti orang yang duduk dan bergaji miliaran, dia orang kaya. Sementara orang yang bergaji rendahan dengan penuh keringatan, dia orang miskin. Itu menurut pandangan kita. Tapi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kaya dan miskin itu berbeda. Karena kekayaan menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dilihat dengan banyaknya harta, ataupun orang miskin bukan dilihat karena sedikitnya harta. Tapi definisi kaya dan miskin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kacamata syariat Islam ini, orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Jadi orang yang inna aghnan nas, orang yang paling kaya dari manusia itu adalah orang yang ghina nafsihi, orang yang kaya hatinya. Itulah definisi orang kaya dalam Islam. Karena walaupun seandainya orang itu hanya penghasilannya rendah, anggaplah dia mendapatkan penghasilan itu untuk makan hari itu dia dan keluarganya, tapi Allah sehatkan badannya, Allah berikan keamanan, tidak ada yang mengganggu keluarganya, ada yang dimakan dan ada yang diminum walaupun ala kadarnya, maka hakikatnya dia orang yang paling kaya. Kenapa? Karena tidak berhajat kepada manusia. Tapi di sisi lain ada orang yang banyak hartanya, tapi Allah sempitkan tuh hatinya, tidak pernah bahagia, dan dia senantiasa kurang. Dia sudah kaya pengen kaya lagi, dia sudah kaya lagi pengen kaya lagi, kalau bisa lebih kaya daripada yang lainnya, dan tidak ada yang bisa menghentikan kerakusan dia kecuali tanah yang menimbunnya. Itu hakikatnya orang miskin. Kenapa? Karena dia diperbudak hartanya, gitu maksudnya. Tapi orang kaya adalah orang yang tidak pernah diperbudak hartanya. Lah di sini ketika para ulama mengatakan keutamaan redha adalah redha dengan qada'illah, keputusan Allah, adalah orang yang paling kaya karena orang ini hatinya lapang. Dia redha dengan kemiskinannya, dia redha dengan penghasilannya, dia redha dengan keluarganya, maka dia orang yang paling bahagia tuh. Karena nggak ada yang dipikir oleh dia tuh. Tapi kalau seandainya orang tidak yakin dengan keputusan Allah, maka selamanya tidak akan pernah bahagia dan tidak akan menjadi orang kaya. Maksudnya kaya jiwa. Karena betapa banyak rumah yang luas tapi hati sempit, jadi sempit pula tuh rumah tuh. Tidak kerasan di rumah, baru masuk rumah keluar lagi. Ngapain sumpek di rumah kan itu? Pada rumahnya bagus tuh. Tapi ada orang yang rumahnya jelek, kecil, sekali masuk udah keluar tuh, seolah-olah paling lapang pula rumahnya. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ar-radhi yatadzawwaq ta'mal iman. Orang yang redha itu dia akan merasakan manisnya iman. Manis itu bukan hanya sekedar di gula dan madu saja, tapi iman juga ada rasa manisnya. Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa
ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Rawahu Muslim. Itulah manisnya iman, kata Rasul. Apabila dia tanamkan keridhaan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Orang kalau redha dengan 3 perkara, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan orang yang menanamkan redha dalam hati. Kemudian juga redha di sini tentu ada asar imaniyah. Maksudnya asar imaniyah itu ada buah yang baik yang akan kita rasakan manfaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, ar-ridha fihi as-salamatu minal i'tiradi ala ahkamillahi asy-syar'iyyati wa aqdarihi al-kauniyati. Fa inna awwala ma'siyatan usiyallahu biha fi hadzal alam innama nasya'at min adamir ridha. Fa iblis lam yarda bi hukmillah al-kauni min tafdili Adam wa takrimihi wala bi hukmihi syar'i min amrihi bis sujudi li Adam fa kana jazaohu an turida minal jannah. Yang pertama, bahwa redha di sini, kalau ibu tanamkan perasaan redha, maka ibu akan selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang syar'i, penentangan terhadap takdir-takdir kauni. Karena maksiat yang pertama Allah dimaksiati itu muncul karena tidak adanya redha. Maksiat pertama yang Allah dimaksiati itu karena ketidakadaannya redha. Maksiat siapa? Maksiat iblis. Iblis ini bermaksiat di 2 perkara. Pertama, bermaksiat pada hukum Allah, ketentuan Allah, bahwa Adam lebih mulia dibandingkan dia tak terima. Yang kedua, iblis menentang dari hukum secara syar'i. Ketika Allah suruh sujud, tak mau pula dia sujud. 2 perkara ini, hukum kauni dan hukum syar'i, dua-duanya ditolak. Dia tidak mengakui bahwa Adam lebih afdal dibandingkan dia, dan dia tidak mau sujud akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dilakukan karena tidak redhonya iblis, yaitu disebabkan karena hasad tentunya. Karena saya katakan dari awal, tidak redha itu sama dengan hasad, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ibu menanamkan perasaan redha dalam hati itu, maka akan yurithu husna dhannil abdi bi rabbih. Ibu akan tertanam perasaan berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan Rabbnya. Li'ilmihi anna Allah la yaqdi qada'an illa wa fihi tamamul adli war rahmati wal hikmati. Karena kalau kita merasa redha, hati kita kan akan jadi lapang tuh. Maka tertanamlah perasaan husnudzon, berbaik sangka dengan Allah, karena dia mengetahui bahwa Allah tidak mungkin memutuskan sesuatu kepada dirinya kecuali diputuskan karena keadilan, karena rahmat, dan karena kebijaksanaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ar-ridha, redha juga bisa menanamkan hakikat-hakikat iman dalam hati, seperti isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah redha dengan keputusan Allah. Berarti ini semua takdir Allah.
tinggal minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertanamlah perasaan iman itu dalam hati itu. Kalau hati kita dipenuhi dengan redha. Kemudian juga redha juga yuhaqqiqul amna an-nafsiyya li sahibihi. Bahwa redha juga menanamkan perasaan aman kepada jiwa bagi pemiliknya. Artinya bisa menghilangkan kegundahan, kesetresan, kebingungan, gundah gulana dan macam-macam istilahnya. Maka orang yang redha itu tidak ada penyakit-penyakit itu. Hidupnya tidak mungkin stres, hidupnya nggak mungkin bingung, hidupnya nggak mungkin sedih, hidupnya tidak mungkin dilanda dengan pikiran-pikiran macam-macam, karena dia akan tenang mengikuti alur takdir. Kalau kita berjalan dengan takdir, Bu, tenang hidup ini. Yang tidak tenang itu kalau melawan takdir. Kenapa si fulan begini, kenapa si seperti ini? Nah, itu sudah tidak tenang tuh. Akhirnya dia kemudian akan mengawasi orang-orang di sekitarnya. Dan kalau seandainya ibu mengawasi orang-orang di sekitarnya, lama-lama sakit hati, timbul hasad di situ. Ini yang keempat. Yang kelima, redha juga sababun li salamati sudurina, sebab selamatnya hati kita. Hati kita akan selamat dari dengki, iri, hasad dan yang semacamnya dari penyakit-penyakit hati. Dan redha juga yuhawwilul mihan ila minah wal masaib ilal ujur. Dan redha itu bisa merubah ujian menjadi nikmat dan musibah menjadi pahala. Dan ini keutamaan orang yang menanamkan redha. Kenapa dia bisa menggantikan ujian menjadi sebuah nikmat, musibah menjadi pahala? Ya karena dia tidak menolak takdir masalahnya. Yang menjadikan ujian itu bagaikan adab, kemudian musibah itu bagaikan ancaman Allah kepada kita, itu karena mereka tidak yakin dengan takdir itu. Sehingga kemudian Allah dijadikan objek celaan bagi dia. Ya Allah, kenapa engkau melakukan ini kepadaku begini dan begitu? Akhirnya protes dia kan? Karena tidak redha, jadi protes tuh. Ketika dia protes kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya menganggap bahwa ujian itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia redha, dia bisa mengelola ujian itu menjadi sebuah nikmat dan musibah itu sebuah pahala. Karena redhanya. Kemudian juga redha ini ada turunannya. Kalau orang sudah menanamkan redha, pasti ibu akan qanaah. Karena qanaah itu turunan redha. Dan qanaah itu artinya menerima apapun pemberian Allah. Mau sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Mau banyak, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Mau dikasih sakit, ya bersabar. Dikasih nikmat, ya bersyukur. Ya, qanaah dia jadinya. Bahkan redha juga melahirkan tawadhu. Orang redha melahirkan tawadhu. Tapi orang yang tidak redha melahirkan kesombongan. Orang kalau tidak redha merasa sombong dia. Tapi kalau orang redha pasti orangnya tawadhu. Kenapa demikian? Walaupun dia kaya, pasti dia tawadhu. Karena dia berpikir bahwa kekayaan itu hanya sebatas di tangan saja. Tidak sampai ke hati. Hati ini diberikan kepada Allah saja. Bahkan redha juga melahirkan syukur. Redha juga melahirkan syukur, termasuk juga redha bisa memerangi al-ya'si, keputusasaan. Biasanya orang yang putus asa itu karena tidak redha kan. Diberi penyakit tidak redha dia, putus asa jadinya. Diberikan ujian tidak redha, putus asa. Diberikan penghasilan tidak sesuai keinginannya, dia putus asa. Kenapa timbul putus asa itu? Ya tadi karena tidak redha tadi. Maka sebagaimana redha juga melahirkan syukur, maka redha juga bisa memerangi keputusasaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan
banyak lagi tentang keutamaan redha di sini. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, artinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita, baik dari rizki-rizkinya, mungkin berupa harta, berupa kesehatan, berupa keluarga dan begitu seterusnya, maka dia merasa redha, aku redha apapun yang kau berikan ya Rabb. Itulah yang kemudian menjadikan puncak dari kebahagiaan ketika kemudian dia tanamkan perasaan redha kepada Allah, redha dengan semua pemberian dari takdir-takdirnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Umar, innal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya kebaikan itu semua terpuncak pada ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir, kalau engkau bisa sampai kepada derajat redha lakukan, kalau tidak maka di bawahnya, maksudnya sabar, karena redha kan di atas, sabar di bawah. Karena ketika orang diberikan musibah, kan sering saya katakan, kalau saya, ibu atau siapapun terkena musibah, musibah apa saja ya, entah kesehatan, ekonomi, keluarga, anak-anak, orang tua atau apa, manusia itu ketika ditimpa musibah itu kan biasanya ada 4 kelompok di situ. Ya. Kelompok yang pertama, kelompok tasakhut, kelompok yang menolak takdir, dan tasakhutnya itu kemudian ditampakkan lewat lisannya, seperti niyaha, menjerit-jerit ketika kematian. Dia tidak menerima kematian orang yang dicintainya, entah pasangannya, sehingga dia belum terima dan menjerit-jerit, menyalah-nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini paling buruk manusia. Yang kedua, memang dia kelihatannya sabar dan tidak tasakhut, lisannya diam, dia tidak ngomong apa-apa, berusaha sabar. Tapi jangan coba-coba dipancing. Kalau dipancing keluar semua. Ada orang nampak sabar, Bu? Ada, diam saja. Tapi jangan ditanya. Kalau diingatkan keluar semuanya. Nah, ini masih di bawahnya. Ya. Tidak lebih parah daripada yang pertama. Lah yang kedua, yang ketiga, ada orang berusaha untuk sabar. Sabar dia. Memang dia sabar. Dipancing pun dia sabar. Dia tidak mengeluarkan kata-kata. Dia menjaga kata-kata, dia tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi saja. Ya. Maka puncak yang terakhir adalah redha dibarengi dengan syukur. Itu puncak orang menghadapi musibah. Kalau levelnya sampai tingkat redha kemudian dibarengi dengan syukur, berarti memang orang ini luar biasa. Karena kan jarang menghadapi musibah itu dia biasa redha dan bersyukur, kan. Apa maknanya bersyukur itu? Mana bersyukur di sini, Bu? Kalau seandainya ibu ini punya anak 5, meninggal 1, masih bersyukur, masih ada 4 kok, gitu maksudnya. Ya. Kemudian ibu punya rumah 3, kebakaran 1, alhamdulillah masih ada 2, gitu maksudnya. Gak terpikir dengan musibahnya, dan dia ikhlas. Mungkin itu kebakaran ada hikmahnya, mungkin Allah sedang menguji saya. Nah, ini kan tingkatan-tingkatan orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Rabbku. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agamaku. Kalau kita mengatakan aku redha Islam sebagai agamaku, berarti setiap hukum dalam Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum kan ada 5, kan, wajib, haram, makruh, mubah, gitu ya. Kemudian juga sunnah, ataupun dalam bentuk perintah, ataupun dalam bentuk larangan, ataupun dalam bentuk hal-hal yang Allah halalkan, atau dalam bentuk hal-hal yang Allah haramkan, maka kita hanya mengatakan samina wa ta'na.
kita jalankan perintah, kita jauhi larangan, kita kerjakan yang dihalalkan, kita tinggalkan yang diharamkan. Selesai. Nah, itu namanya ridho dengan agama. Tapi kalau seandainya kita belum mampu untuk mengamalkan perintah, atau dia mampu tapi meninggalkan perintah, dia tidak bisa menjauhi larangan, bahkan sengaja masuk ke dalam larangan, dia tidak menghindari yang diharamkan, malah pula menjauh yang dihalalkan, maka dia belum dikatakan redha dengan agama, karena dia belum bisa taslim dan tunduk dengan perintah yang dalam agama. Jadi ucapan raditu wabil islami dinanya itu masih dipertanyakan, karena banyak ajaran-ajaran dalam agama harusnya dikerjakan malah diinjak dia. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kita redha sebagai Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, kita lakukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, kita tinggalkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sesuatu, maka kita ikuti syariatnya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tunduk, patuh membenarkan apa yang dihabarkannya walaupun tidak masuk di akal. Ya, apapun tasdiquhu fi ma akhbar, yang dihabarkan Rasul benarkan sajalah. Rasul menceritakan tentang akhir zaman, ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada matahari terbit dari arah barat, ada binatang melata yang bisa bicara, macam-macam. Itu kan perkara-perkara yang kayaknya dongeng, tapi karena Nabi yang menceritakan, maka tasdiquhu fi ma akhbar, kita benarkan sajalah selama hadisnya sahih. Kemudian tasdiquhu fi ma akhbar wa tuti'uhu fi ma amar, engkau mentaati apapun yang diperintahkan Rasul, sekalipun perintah itu tidak masuk di akal. Seperti orang kentut kemudian disuruh wudu, sebenarnya kan secara akal tidak masuk di akal tuh. Yang salah lubang dubur, kenapa yang dibasuh pula anggota lain? Itu kan nggak masuk di akal. Atau masul khufain, kita disuruh mengusap atas sepatu, loh yang kotor bawahnya kok yang diusap pula atasnya. Itu kan nggak masuk di akal. Orang kencing tidak disuruh mandi jinabah, orang keluar sperma disuruh mandi jinabah, padahal kencing najis, sperma tak najis. Kan nggak masuk di akal. Harusnya orang kencing itu yang mandi jinabah. Kenapa? Karena yang dikeluarkan najis. Lah sperma kan tak najis, kenapa disuruh mandi jinabah? Nggak masuk di akal tuh. Walaupun tidak masuk di akal, sudah kerjakan saja. Ya, pokoknya apapun yang diperintahkan Rasul masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam pikiran, kerjakan. Tuti'uhu fi ma amar. Wajtinab ma naha anhu wa jazar, dan tinggalkan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Pokoknya apapun yang dilarang Nabi, kita yakini bahwa tidaklah Nabi melarang sesuatu pasti ada keburukan di situ. Tidak mungkin Nabi melarang sesuatu tidak ada keburukan, pasti ada keburukan di situ. Kita harus yakin kalau Rasul melarang sesuatu pasti ada keburukan yang harus ditinggalkan di situ. Sebagaimana ketika Rasul memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikannya. Dan juga tidak menjalankan syariat kecuali mengikuti syariat Nabi-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian merasa cinta dengan Allah, ikuti aku, ikuti nabinya. Makanya syarat diterima amal itu harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mencontoh Nabi SAW. Lah kalau kita sudah paham secara global mana raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita baca 3 kali di pagi dan petang hari, lihat akibatnya. Illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, kecuali kewajiban Allah memberikan keridhaannya kepada kita kelak pada hari kiamat. Dan kalau Allah redha pada hari kiamat, semua peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat Allah mudahkan kepada kita. Entah
bicara hisab, bicara timbangan, bicara penerimaan suhu, meniti titian siratal mustaqim, atau apalah peristiwa-peristiwa di akhirat itu, maka Allah akan mudahkan semua perjalanannya. Kenapa? Karena Allah sudah redha kepada kita. Dan ini kan keistimewaan sampai Allah hantarkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara poin yang ke-11 yang kita kaji di pagi ini. Taib, sebelum saya tutup. Bentar Bu, nggak jelas apa, pecah suaranya. Coba agak dekatkan lagi. Ada tetangga kena musibah, ibu datang menasihati. Oh, maksudnya ibu nasihati dia, diterima tapi tak dijalankan itu. Pertanyaannya, iya, paham. Apakah kalau sudah dinasihati ya sudah kan, itu artinya gugurlah kewajiban ibu kan itu ya, ataukah terus-terusan aja dinasihati gitu? Iya. Ya alhamdulillah. Ya tentu orang yang kena musibah dengan yang tidak kena musibah itu kan berbeda. Cara berpikirnya juga akan berbeda. Karena orang kena musibah kan cenderung sedih, cenderung stres, depresi dan begitu seterusnya, sehingga harus ada orang-orang yang menghibur dia. Ya salah satunya dengan cara menasihati dia kan, itu cara menghiburnya, tapi dengan nasihat yang baik tentunya kan. Karena yang namanya orang kena musibah itu hatinya sedang labil, Bu. Jangankan orang kena musibah, orang yang tidak kena musibah saja terkadang hati orang itu kan, kata Abdullah bin Mas'ud, ada ikbalnya, ada idbarnya. Kadang menerima nasihat, kadang-kadang menolak nasihat. Ya kita rasakan sendiri. Kadang-kadang kita kalau dinasihati terima kan itu. Kadang sewaktu-waktu tak terima juga kita. Karena hati kita ini kadang menerima, kadang tidak. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau hendak menasihati, tunggulah di waktu dia iqbal, jangan menasihati di waktu dia idbar. Tunggu di waktu dia nampak mau menerima nasihat kita nasihati. Jangan menasihati ketika dia tak mau nasihat. Berarti orang yang menasihati itu harus pandai-pandai melihat waktu, ya, melihat kondisi, melihat orang yang akan dinasihati ini cocok atau enggak nih, jamnya, waktunya, harinya, tempatnya, gitu ya, kondisinya dan begitu seterusnya. Ya harus dipantau dulu orang-orang yang hendak dinasihati supaya masuk nasihat kita itu. Dan niat menasihati itu kan maksudnya menyampaikan kebaikan kita kepada orang, karena dia pun ingin baik dengan kebaikan yang sama dengan kita. Jadi nasihat itu kan sifatnya bukan menjelek-jelekan,
bukan menyingkap aib, bukan untuk menghardik, tidak. Maksud nasihat itu supaya kita menyampaikan kebaikan yang ada pada diri kita sampai kepada dia. Karena ada orang yang menasihati itu bukan menasihati, justru terkadang menyingkap aib dia, terkadang memburuk-burukan dia, terkadang menghina dia, terkadang menyinggung dia. Itu bukan nasihat namanya. Ya, nasihat bukan seperti, nasihat itu kan supaya dia baik seperti kita baik, kan itu. Berarti karena niatnya kita baik, berarti disampaikan dengan cara yang baik. Karena ada orang yang niat baik menyampaikannya tidak baik, hasil tidak baik dia. Ya, makanya ya tadi kalau seandainya ibu sudah berusaha menasihati, kok dia nggak mengamalkan, ya urusan dia. Ibu kan hanya menyampaikan saja kan. Nabi aja disuruh menyampaikan, bukan memaksa. Ya sudah, kewajiban ibu sudah gugur kalau sudah disampaikan kepada dia, dan dia tidak menerima nasihat ibu, ya sudah. Ya nanti lain kali lagi nasihati, lain kali lagi nasihati, kan begitu. Nasihat kan tidak boleh berhenti sekali juga, harus berkali-kali. Wallahu a'lam. Ada ketakutan sholatnya diterima, itu maksudnya tidak diterima. Oke. Oke. Iya. Ibadah itu masalah pahala dan tidaknya kita tidak tahu. Kita sholat diterima dan tidaknya itu kita tidak tahu. Tapi kita tahu sholat kita sah atau tidak, ya kita tahu selama menjalankan rukun dan wajibnya, maka dianggap sah sholatnya kan. Kalau sudah dianggap sah berarti sudah menggugurkan kewajiban. Kalau soal dapat pahala tidak, bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita para ulama saja mengatakan, kalau seandainya satu sujudku aku tahu diterima Allah, aku siap mati besok. Kenapa? Berarti aku termasuk orang yang bertakwa, yang Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalannya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika aku tahu satu sujudku diterima, berarti Allah sudah menganggap aku ini termasuk orang bertakwa. Kalau itu sudah demikian, saya siap mati besok, karena pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tidak mungkin ditempatkan kecuali yang bertakwa. Lah sampai ketika ulama mengatakan seperti itu, artinya mereka tidak tahu juga. Bahkan para ulama juga mereka ketakutan, bukan karena ketakutan dari dosa yang mereka lakukan kemudian tobat, tidak. Ulama dulu itu bukan kalau kita kan sekarang takut dosa. Tapi ulama dulu itu kan jarang melakukan dosa. Mereka yang mereka takutkan itu takut kalau amalan mereka tidak diterima. Itu bedanya. Kalau kita kan cuek saja dengan amalan kita, seolah-olah diterima semuanya kan. Ya, paling kalaupun kita ini nangis takut, paling takut dosa. Kalau ulama dulu bukan takut dosa, takut amalan ibadahnya nggak diterima. Lebih tinggi lagi gitu ya cara berpikirnya. Kalau orang takut dosa udah wajar, orang takut dosa itu. Tapi takut kalau amalan tidak diterima itu kan udah tingkat tinggi tuh. Sehingga ketika itu perasaannya pasti dia akan memperbaiki dan memperbaiki ibadahnya. Takut nggak diterima, makanya dia perbaiki lagi. Jadi kalau bicara soal pengguguran kewajiban, itu bicara masalah sah dan tidaknya sebuah ibadah. Berarti kaitannya dengan melaksanakan rukun dan kewajiban. Ya, sama dengan kita mencuri uang, kemudian kita berangkat haji. Jadi hajinya hasil nyuri. Ya. Sampai di sana betul-betul manasiknya yang mengikuti gaya-gaya sana, ya betul-betul semua rukunnya, wajibnya, sunnahnya dia kerjakan, sah hajinya. Karena dia melaksanakan rukun haji dan kewajibannya kan. Tapi apa diterima tidaknya itu wallahu alam gitu. Karena dia haji dari hasil nyuri. Seperti haji dari hasil korupsi, ya, haji dari hasil nipu orang. Ya, kalau dari segi ibadahnya selama dia melaksanakan rukun dan wajibnya,
serta sunnah-sunnahnya sah kan itu. Nah, cuman kalau bicara pahala wallahu alam, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak ada yang tahu. Iya. Iya. Bisa. Jadi hal itu bolak-balik pertanyaan nanti mau supaya kondisi ini apakah memang selamanya kita handal ketika itu menerima ikhlas tanpa seolah-olah menjadi sesuatu. Iya. Yang kedua, dari tingkatan yang Ustaz sebutkan itu dari faktor manusia yang tidak musibah yang terakhir itu adalah disertai syukur ya. Nah, apakah yang retorika empat ini yang menurut kita ada kalau kita punya sifat redo Allah itu akan menggunakan jalan surga dan segala macam ini dikatakan retorika mana yang dimaksud itu. Iya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa syaitan akan lebih dekat kepada orang yang terkena musibah dibandingkan orang yang tidak kena musibah. Karena orang yang tidak kena musibah itu imannya lebih kuat ya. Tapi orang yang kena musibah lagi labil-labilnya itu imannya, sehingga mudah untuk digoda. Makanya kenapa Nabi SAW itu banyak mengajarkan amalan, entah doa-doa, zikir-zikir dan begitu seterusnya saat tertimpa musibah kan. Rata-rata amalan-amalan, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan Rasul kepada kita itu kebanyakan itu bagi orang-orang yang terkena musibah. Ini kalau ingin dimudahkan rezekinya, ini doanya. Berarti kan dia kena musibah kefakiran. Ya, kalau ingin disehatkan badannya, ini doanya. Berarti kan dia sedang diuji dengan sakit dan musibah kan itu. Kenapa Nabi kemudian sampai membentengi dengan perkara-perkara seperti itu? Ya tadi, karena namanya was-was setan itu akan datang sewaktu-waktu. Kita sudah tahu ilmunya bahwa musibah itu bisa saja dalam bentuk azab kalau dia memang seorang kafir, bisa dalam bentuk memang teguran kalau dia seorang mukmin yang maksiat ya. Bisa dalam bentuk ujian kalau memang dia seorang mukmin yang taat. Kita termasuk yang mana kan gitu ya. Ya, kalau azab ya tidak mungkin kita seorang mukmin, seorang muslim. Ya, kalau itu berbentuk ujian, memang setaat apa kita? Ya mungkin tengah-tengah lah mungkin kita ini. Kita ini mukmin yang bermaksiat atau muslim yang asli bermaksiat, boleh jadi ini sebagai teguran kan itu. Kenapa Allah menegur kita? La'allahum yarji'un kata Allah, supaya mereka kembali. Supaya mereka sadar gitu, oh penyakit ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya sehat, mungkin saya lebih parah maksiatnya nih. Dikasih sakit, kuranglah itu langkah kakinya untuk maksiat itu. Dikasih sariawan, kurang gibahnya. Ya kan? Dikasih budak telinganya ya gak dengar gibah juga. Ya contohnya seperti itu umpamanya kan. Artinya kalau memang kita ini ya memang harus disabar-sabarin, macam mana caranya kan? Sabar itu kan hanya omongan aja, biasanya prakteknya agak sulit. Makanya disabar-sabarin, betul-betul terus dilawan. Ya sabar mungkin ini, terus berhusnudzon, begitu maksudnya itu. Berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian itu berlalu tanpa pahala.
Kita kan mengharap pahala kan Bu. Jadi ketika kita ini berhusnudzon kepada Allah, disitulah letak pahalanya. Nanti datang suudzon lagi, hilang pahalanya. Datang lagi husnudzonnya, datang lagi pahalanya. Kita kan ingin mendapatkan pahala tanpa beramal. Itulah orang yang sabar ketika dapat musibah. Itu namanya mencari pahala tanpa amal. Karena apa? Dengan sabarnya dia sudah dapat pahala banyak dia. Dia kan disuruh sabar aja, nggak ngapa-ngapain kan? Nggak disuruh ke Mekah, ke haji, kemana? Enggak. Dia suruh baring aja karena sakit. Ya, kemudian dia mengatakan Allahumma jurni fi musibati, Allah berilah pahala kepada musibah yang aku derita. Disuruh minta pahala saja. Makanya kan ada sorga itu, tingkatan di sorga itu yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, dengan sedekah, dengan haji, hanya bisa diraih dengan kesabaran. Dan tidak mungkin orang itu sabar kecuali ada ujian. Gimana caranya mau sabar kalau nggak ada ujian? Ya. Kenapa kemudian ada sorga itu kok tidak bisa diraih kecuali dengan adanya ujian, kemudian naik kepada kesabaran, naik kepada redha dan syukur tadi? Ya memang karena pahala sabar itu tidak ada nominalnya. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala orang-orang yang sabar itu kan tanpa batas masalahnya. Kalau ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah haji, baca Quran, apa kan ada batasannya pahalanya. Tapi sabar kan nggak ada batasannya lah. Sorganya pun tidak ada batasannya. Berarti ketika mendapatkan sorga yang paling tinggi, memang berat ibadah sabar itu ya. Ibadah sabar itu bukan ibadah mudah. Lain dengan sholat kita hanya gerak-gerik berapa rakaat, kemudian 5 menit selesai. Nah ini kan menahan sakit, menahan derita, menahan kefakiran dia, kesusahan dia, dan begitu seterusnya. Ya memang itu ibadah yang terus-terusan. Tapi pahalanya jauh besar sekali. Jangankan kita sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika dia sakit parah yang menjadikan kematian, dia sempat mengerung karena kesakitan juga. Aduh bahasanya kan itu. Diingatkanlah sama muridnya, ya Imam, bukankah kalimat aduh itu sebuah kalimat? Dan bukankah sebuah kalimat akan dicatat? Dan bukankah kalau dicatat akan dihisab? Diam dia langsung. Nah, itu sekelas Imam Ahmad. Ya. Atau ketika kisahnya seorang sahabat, lupa saya, terkena sabetan dalam jihad. Kemudian dia berteriak kesakitan. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau ganti teriakan itu dengan Bismillah, la rafa'atkal malaika, maka malaikat akan datang kepadamu berduyun-duyun katanya. Ya, diganti, jangan aduh, pakai Bismillah gitu ya. Itu kan kelas-kelasnya para ulama lah kan ya. Kalau kita kan bukan hanya sekedar aduh, ngeraung lagi, sudah ngeraung lagi, nyerocos lagi, nggak jelas kan gitu. Ya padahal keutamaan orang yang sabar itu ya seperti itu. Ya wajar lah kalau sekali-kala datang husnudzon, suudzon, karena memang setan juga di sekeliling kita. Ya, dan setan lebih dekat kepada orang yang kena musibah dibandingkan yang tidak kena musibah. Adapun redha yang kita jelaskan di sini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kemudian disebutkan keutamaan-keutamaannya. Itu tingkatan redha yang mana kan itu Ibu yang tanyakan. Ya, saya kira kan pahala itu kan naik turun. Ya, naik turun pahala sama dengan orang sholat. Ada yang dapat 1/10-nya, ada yang dapat 1/20-nya, ada yang dapat 40-nya kan. Karena nggak ada yang sampai 100%. Nggak ada orang sholat sampai 100%. Sempurna-sempurnanya ibadah itu pasti ada kurangnya. Jangan pernah merasa kita bahwa sholat saya 100% nggak, dusta ya, itu nggak ada. Pasti ada kekurangan. Makanya kenapa dalam ibadah itu saya katakan tadi ada jawabir namanya, ada penembel-penembel kekurangan. Seperti dalam sholat itu penembelnya apa? Dzikir dan istighfar. Kemudian sholat rawatib, ya kan? Kemudian sujud sahwi kalau seandainya lupa menambah atau mengurang, itu disebut penembel-penembel penyempurna sholat, karena tidak ada sholat yang sempurna. Nah sebagaimana tidak ada sholat, tidak ada ibadah yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Dalam bab ridho juga sama. Ya, ada tingkat ridhonya tinggi, ya pahalanya lebih banyak kan begitu. Ada yang tingkat ridhonya rendah, ya pahalanya juga lebih sedikit. Ya, karena dia bukan satu angka yang baku gitu, enggak. Namanya ibadah kan naik turun sebagaimana iman juga naik turun.
Ya kalau imannya tinggi ya tinggi dia takwanya. Tapi kadang-kadang disenggol jatuh lagi imannya. Ya. Jadi itu masalah ridho ini digantungkan seberapa dia ridho. Mungkin dia bisa ridho tapi mungkin kurang ikhlas. Dia bisa ridho tapi kurang sabar. Dia bisa ridho kurang syukur tapi ridhonya ada. Tapi ya tadi sabarnya syukurnya kurang. Ya, ada yang bisa ridho dengan ikhlas digabungkan tapi tak sabar pula dia. Ya, jadi macam-macam lah orang itu kan kemampuan dalam beribadah itu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup dari jam 11. Mudah-mudahan manfaat ya. Lagi pilek. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam.